Ini pagi ya guys ya. Misal kameranya diginiin kayak sore, udah di atas ini kayak sore, tapi kenyataannya ini pagi. Tapi cuman cahayanya lebih mendung, agak mendung dikit lah. Ini jalan naik guys, agak mendung dikit, jadi saat di shot gini gelap. Oke, selamat datang di day 3 pemirsa semuanya, RTV Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang di Pacitan Day hari ketiga. Oke, kita skip dulu ya. Oke guys, selamat datang di day 3. Di day 3 hari ini kita akan bercerita atau investigasi. Cukup menarik ya, ini kita podcast. Oke, detik-detik hitanan. Detik-detik hitanan hari ini kemarin itu cukup menebarkan. Kenapa? Kita mulai dari pertama tuh ya ceritanya. Oke, pertama saya naik ke atas guys, ke tempat rumah Sohibul Hajat. Ya, di rumah Sohibul Hajat itulah tempat gimana para tamu duduk, para tamu makan, para tamu bersendau gurau, bercerita, semua ada di situ. Saya ke sana, saya bingung. Aduh, di mana ya? Dijak apa enggak ya? Aduh, gimana ya? Dijak apa enggak ya? Saya bingung guys. Setelah yang ibunya anak yang tersebut yang dihilang, saya ngomong. Oke, jadi saya kemarin bingung guys. Aduh, gimana ya, dijak apa enggak ya, dijak apa enggak ya. Akhirnya si ibunya itu yang anak yang ada di hutan itu datang guys, atau istilahnya ke transit yang belakang panggung maksudnya. Saya ngomong, aku boleh ikut ah? Ada ya, boleh toh. Oke, akhirnya kita dibolehkan ikut, tetapi berangkatnya itu setelah maghrib guys. Setelah maghrib kita berangkat mungkin kita kalau dari sini ke Pacitan tuh rumah sakitnya tuh ada di Tegalombo di Pacitan ya, kurang lebih 1000 meteran lah ya, 1000 meteran sampai ke rumah sakit. Kita sampai daftar, saya tanya sama si pihak resepsionisnya, Mbak boleh bawa kamera Mbak? Apa enggak? Katanya si resepsionisnya nggak boleh karena ini rumah sakit. Oke,
biarkan. Setelah saya ingin apa ya namanya ya, ingin membocorkan atau istilahnya menyembunyikan kamera saya di salah satu tempat, dan hal tidak diinginkan terjadi. Kamera saya baterainya habis, jadi saya nggak bisa shoot full. Karena apa? Ya tadi itu baterai saya habis, jadi nggak bisa di shoot ya guys ya. Oke, no problem. Setelah itu masuk nih, jadwalnya masuk nih. Aduh, saya udah pakai masker. Aduh, katanya nggak boleh kan. Saya awalnya saya udah diomongin bahwa di dalam ruangan tidak boleh berkumpul. Waduh, saya bingung nih. Waduh, boleh masuk apa enggak ya? Boleh masuk apa enggak ya? Terus masuk. Dan akhirnya si orang tua atau bapaknya itu keluar. Ada yang bisa moto, saya ngeteng. Saya masuk sama dokternya buat foto, buat dokumenter ya, buat dokumenter. Saya difoto dan saya berkesempatan langsung untuk nonton guys. Wah, alhamdulillah banget. Oke, saya nonton dan pengecekan pun dimulai. Awalnya itu anaknya itu diukur, si Mr. P nya, saya bilang Mr. P ya, Mr. P nya itu diukur melawan penggaris, dan itu ukurannya 27, lingkarannya ini ukurannya 27. Dia sunat ring guys, dia ukurannya 27. Setelah itu selesai diukur di bius ya, di bius tuh biusnya tanpa suntik ya guys ya, pakai injeksi ya. Ini fotonya nih di bawah ini. Nah, pakai itu. Setelah diinjeksi semua sudah beres, di biusnya 6 kali guys, di biusnya 6 kali karena dia anaknya telat hitam, jadi suntiknya 6 kali. Setelah itu selesai pembedahan. Pembedahan darinya sudah dimasukkan. Setelah itu sudah baru diikatkan si benang dagingnya, diikatkan ke tenaga. Pakai tangan, awalnya pakai tangan nggak bisa guys, pakai tangan nggak bisa, kurang kuat. Si dokternya ambil gunting, diikatkan guntingnya di benangnya tersebut, diratkan gini. Setelah diratkan lepas, putus. Nggak putus ya, nggak putus, tapi cuman lepas saking alatnya apa ya biasanya. Oke, jadi putus, akhirnya nggak putus ya guys ya, karena benang dagingnya itu nggak putus, dan akhirnya bisa diratkan dan bisa, kata dokternya nggak apa-apa, ini no problem seperti itu. Kata dokternya terus diikatkan, digunting, jelek. Setelah itu pembedahan dipotongnya menggunakan gunting, selesai. Setelah itu sudah tanpa diperban guys, cuman berjalan berapa menit. Terus anak itu bila saya tanya sakit, katanya enggak ya guys ya, katanya enggak sakit sama sekali, cuman kerasa geli aja gitu. Terus saya ganti ditanya oleh dokternya, kamu baru pernah kan nonton orang hitam? Saya bilang iya. Wah, itu campur aduk guys, beneran campur aduk. Saya nonton itu campur deg-degan, campur bingung banget mau ngapain itu bingung. Yes, gak apa-apa, saya kuatkan diri. Akhirnya udah selesai, didoain ya, namanya didoain ya. Selesai hitam didoain, bla 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 bla, selesai. Baru dikasihnya, dan hadiah itu dikasih kalau celana sesahitan itu, celana yang ada setelahnya apa, lingkarannya atau tempatnya itu. Setelah kedua itu sarung. Wah, dapat sarung guys dari dokternya, sarungnya Wadimur, dapat dari situ. Dipakaikan pengaman tersebut, pakaikan. Setelah itu pakaikan celana biasa atau celana dalam biasa, dan boleh pakai sarung. Setelah selesai baru kasih libatnya. Sekarang selesai,
keluar anaknya. Saya sama anaknya ini keluar, tapi anaknya nggak mau keluar dulu, nunggu aja. Pembayaran saya dengar pembayaran itu hampir 800. Pembayarannya kita 800. Lumayan ya, lumayan. Dan hasilnya 800 selesai. Karena setelah itu kami pulang naik mobil. Karena naik mobil guys, selesai kita naik mobil sampai tempat rumahnya ya, sekitaran 1000 meter dari rumahnya, dari rumah sakitnya ya. Tadi berapa ya, 2000 meter ya 2000 meter. Sampai nih, hal yang saya tidak terduga itu terjadi. Wah, betapa meriahnya guys. Datang aja kayak pernikahan orang, kayak pernikahan, istilahnya kayak pernikahan kalau kita datang temu manten gitu, serokalan namanya di sini, serokalan atau Mahalul Qiyam, membaca surat Mahalul Qiyam tanpa terbahan ya. Mahalul Qiyam cuman bacaan aja. Kalau datang guys, berangkatnya ini saudaranya menangis, kedua pulangnya ibunya menangis. Ya namanya ibu ya guys ya, kaget ya. Jadi bingung, gak menyangka anaknya sudah dewasa, sudah ahil balik ya guys ya, sudah dewasa. Oke, semua doain selesai, semua Mahalul Qiyamnya sudah dibacakan, semua doa. Bentar. Oke, semua menangis, semua selesai, Mahalul Qiyamnya sudah dibacakan, semua doa guys, semua berikan doa agar selalu sehat dan selalu bertakwa. Oke, semua selesai Mahalul Qiyam, semua doain, semua baru diberikan doa. Berikan doa agar selamat, agar selalu sehat, dan semoga si yang di hutan ini tidak sakit ya guys ya. Bentar, cahayanya gelap ya. Oke, agar tidak sakit, semua tidak ada problem, tidak ada terjadi apapun. Selesai, baru kita istirahat dulu, baru cerita si ono ini ono, baru saya pulang guys. Karena nyampe di rumah itu kita berangkat ke rumah sakitnya itu selesai maghrib, mungkin jam 7-an, jam 7-an. Setelah sampai sana setengah 8 kitanya, nggak sampai 15 menit, nggak sampai 10 menit, nggak ada sampai 1 menit. Cepet sunatnya tuh cepet guys. Setelah selesai sampai rumah setengah 9 jadwalnya tidur kan. Kalau di sini kan setengah 9 semua udah tidur. Oke, setengah 9 turun, saya dari rumah saya aja yang berada di atas turun, naik motor turun guys. Sampai rumah cerita lagi guys, inono. Alhamdulillah, tugas saya sudah selesai. Semoga adik saya Lukman Safarudin semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu berbakti pada orang tua. Sudah diitan ya, sudah dewasa, semoga kamu menjadi pria yang sejati. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih. Closingnya nanti ya guys ya. Dadah. Oke guys, terima kasih sudah menonton Pacitan Day yang ketiga. Tonton terus Pacitan 4, Pacitan Day 4 besok. Kita akan syutingnya besok. Hari ini hari Sabtu, kita akan syutingnya besok hari Minggu. Kita di sini sampai hari Senin ya guys. Tanpa hari Senin, besok kita syuting jalan pulang ya. Kita besok syuting jalan pulang ke Surabaya. Kita kembali ke rumah produksi RTV Indonesia. Rumah produksi yang dimana tempat semua konten-konten RTV Indonesia syutingnya di situ. Besok sudah selesai ya perjalanan kita dari Pacitan. Dan untuk hari kelimanya kita akan syuting pasca ke dusun. Bagaimana kecapean dan bagaimana kesan-kesan ya. Bagaimana kesan-kesannya dan bagaimana kecapeannya tentang kita sudah selesai berada di Desa Pacitan. Jadi
hari kelimanya adalah pasca acara ya, pasca syuting di Desa Pacitan. Terima kasih, sampai jumpa di day keempat. Dadah.